acara yang setiap minggu kita adakan berupa kegiatan analisa teknikal ya, yang di dalam analisa teknikal ini kita melihat seperti apa perkembangan yang terjadi di GBP USD, kemudian di emas dan di indeks harga saham gabungan ya. Dan tentu kondisi yang terjadi di market ya, yang pada umumnya bahwa dan kondisi market ini tentu yang kita sudah melihat bahwa didominasi oleh penurunan ya. Jadi penurunan yang terjadi di GBP USD, yang terjadi di emas, yang terjadi juga di IHSG. Nah, ini tentu menimbulkan satu pertanyaan di seluruh kalangan trader dan investor. Apakah penurunan ini masih akan berlanjut ya, downtrend continuation ya, ataukah akan muncul tanda-tanda reversal ya. Nah, hal ini yang akan kita lihat ya melalui pengecekan berbagai analisa teknikal ya. Apakah itu analisa klasik dan analisa teknikal modern ya. Dan baik, kita akan memulainya. Dan yang pertama kita akan melihat di market GBP USD ya. Di market GBP USD ini masih terlihat pola penurunannya ya. Kondisi penurunannya masih terlihat di time frame monthly ya. Dan time frame monthly ini kalau kita pasang garis trend ya memang akan sama ya dengan minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya ya. Apalagi ini chart monthly ya, berarti bulan yang sekarang ini masih sama dengan bulan sebelumnya ya. Kenapa? Karena trennya juga masih meneruskan penurunan dalam sudut pandang garis trend line ya. Dan tampaknya kalau kita lihat penurunannya juga curam ya. Di sini kita pasang ya. Penurunannya curam. Satu garis trend line, dua garis trend line, tiga garis trend line ya. Garis trend line utamanya menunjukkan penurunan ya, udah jelas ini ya. Kemudian garis trend line yang berikutnya yang lebih kecil lagi ini ya, derajat penurunannya ini dalam ya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa dalam pandangan time frame monthly ya, GBP USD ini akan masih melanjutkan penurunan itu ya. Terlebih posisi candle yang menurun ini ya, artinya diwakili oleh warna hitam ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dari titik awal saya mengambil garis trend downtrend line ini ya, berbanding dengan putih yang hanya 1, 2, 3, 4 saja ya. Berarti kesimpulannya masih kondisi penurunan untuk GBP USD di time frame monthly. Kemudian di time frame weekly ya, kita hapus dulu yang ini ya. Time frame weekly-nya ya masih penurunan yang terkininya. Kita pasang lagi garis trend line baru ya di sini. Oke, di sini juga iya masih turun ya. Dan terakhir kita pasang lagi di sini ya. Untuk garis trend line bebas ya, bebas berkreasi ya. Kita sebagai investor atau sebagai trader pasang-pasang saja, tidak ada yang bisa bilang ini garis trend line-nya kebanyakan, garis trend line-nya kekurangan ya. Yang penting ambil dari dua buah puncak lah ya, seperti itu. Dan ini garis trend besarnya masih turun di weekly-nya, kemudian ini juga masih turun, dan yang terakhir garis trend yang paling kecil ini penurunannya juga lumayan tajam ya, derajat penurunannya. Dan dominasi masih candle hitam di area ini ya. Ada 1, 2, 3 ya, 3 garis trend yang saya bikin. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle hitam ya, pasti sudah
jelas tren penurunan itu ya. Berikutnya lagi di daily. Untuk daily-nya sendiri kita perhatikan ini ya, ini. Oke. Ini masih tren turun. Kemudian kita pasang satu lagi yang di bawah ya. Iya. Ya. 1, 2, 3, 4 garis trendline menunjukkan bahwa GBP/USD masih turun ya, masih berkecenderungan untuk turun. Tapi di satu bagian ini ada 2 buah candle yang up ya. Berarti candle ini untuk dikatakan bahwa GBP/USD ini sudah reversal belum nih kalau dari kata garis trendline ya, studi trendline. Dikatakan jika GBP/USD ini akan naik jika dia berhasil menembus trendline yang ini ya. Ini kan bentuk segitiga ini ya. Segitiga ya, dia naik menembus ini. Nah, baru kita bisa katakan itu adalah tanda-tanda reversal ya. Jadi konfirmasinya terjadi breakout dulu, baru kita bisa katakan ini sudah mulai tanda-tanda. Kita belum bisa bilang kalau itu terbreakout ya, break up gitu naik ya. Break up naik, wah ini buy ya. Harus dikonfirmasikan dengan indikator yang lain atau analisa teknikal yang lain ya. Tapi kalau selama masih di area ini ya, candle masih gerak di area-area ini, ya sudah jelas bahwa masih tren penurunan bagi GBP/USD. Jadi saya simpulkan dalam analisa trendline baik monthly, weekly dan daily, GBP/USD masih tren penurunan itu. Dan berikutnya lagi, kalau tren yang agak banyak ya kita pasang, ya ini ada channel ya, downtrend channel ya. Nah, GBP/USD ini juga dalam bentuk penurunan di sini ya. Dan belum ada tanda untuk kenaikan bagi GBP/USD ini. Berikutnya lagi dari analisa Fibonacci ya. Fibonacci-nya di sini candle berada di tengah-tengah antara 0,23 dengan 0. Artinya kalau GBP/USD ini turun ya, dia akan turun ke area ya di 1.1755. Kalaupun dia terjadi break ya, naik di 1.19 ya, 74 ya, kita lihat ya. Itu. Jadi kalau dia naik akan ke sini ya, tapi kalaupun dia turun, penurunannya akan terbatas di di garis ini di 1.1750-an lah kurang lebih ya. Dan berikutnya lagi dari analisa analisa teknikal ya, teknikal berupa indikator ya. GBP/USD ini jelas untuk MACD-nya ya, kita perhatikan di monthly ya. MACD-nya minus ya, berarti turun. Kemudian RSI-nya juga turun ya, downtrend ya. RSI-nya sendiri downtrend ya. Jadi kalau downtrend atau uptrend itu tidak hanya di candle harga ya. Kita dalam teknikal menganalisa downtrend atau uptrend ya, atau sideways juga bisa dilakukan di indikator ya, gitu ya. Jadi kembali lagi MACD masih turun, masih minus, kemudian RSI masih turun, stokastik masih turun. Nah, ATR-nya sudah mulai bangkit ya. Jadi monthly masih turun. Weekly MACD negatif, RSI juga downtrend. Nah, ini stokastik juga arahnya turun. Nah, ini ATR-nya naik. Artinya apa? ATR-nya naik. Naik untuk apa? Naik untuk mendukung GBP/USD turun maksudnya ya. Itu maksudnya. Jadi terjadi peminatan pasar yang besar. Jadi kalau diibaratkan seperti volumenya gede nih ya. Tapi ATR menghitung bukan volumenya ya, menghitung untuk range ya. Jadi ATR-nya naik ya, tapi harganya turun. Nah, berarti turunnya itu kuat, itu maksudnya. Daily ya, daily-nya MACD negatif ya. Kemudian RSI ada tanda kenaikan nih, kecil ya, berada di atas 30 ya RSI ya, di 38 lah tepatnya. Tapi stokastiknya masih mau turun nih menuju ke 20, ATR-nya juga menaik lah, di ujungnya sedikit, ini sedikit turun.
Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa GBP/USD berdasarkan analisa trendline, analisa gerak candle, kemudian analisa channel, analisa Fibonacci, dan analisa indikator ya di time frame monthly, weekly, dan daily ya, maka saya menyimpulkan bahwa GBP/USD masih akan bergerak turun.